Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Kita masih membicarakan tentang sebuah bentuk pemerintahan dalam ajaran Islam, ya, yang kenal dengan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ini dia akan memunculkan berbagai hal-hal baik yang itu secara logika pasti akan terjadi, dan juga secara sejarah itu sudah pernah terjadi. Yang pertama, ya, ketika daulah khilafah itu tegak, ya, maka dia akan menyatukan seluruh kaum muslim di bawah satu kepemimpinan. Ini tentu mula dari munculnya berbagai kebaikan, ya. Ketika kaum muslim disatukan di bawah satu kepemimpinan, kita tahu kaum muslim saat ini sudah hampir mencapai jumlah 2 miliar jiwa. Ketika mereka ini berada di bawah satu kepemimpinan, maka mereka itu pertama, mereka itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, ya. Sehingga tidak akan ada orang yang bisa dengan semena-mena, ya, untuk mencoba merusak mereka, mencoba menzolimi mereka, ya. Apalagi pihak-pihak yang sebenarnya ya cukup kecil, ya, seperti Israel yang cuman kita akan 15 juta orang, seperti umpamanya orang-orang di Myanmar, ya, yang mungkin ya paling puluhan juta, ya. Begitu juga yang India dan lain-lainnya, ya. Kemudian dengan persatuan umat ini, maka selain dari kekuatan tadi, maka kemudian umat itu dia akan di antara mereka itu akan hilang, ya, persengketaan, permusuhan sesama mereka, ya. Karena mereka sudah tunduk kepada satu pemimpin. Kemudian ketika dia khilafah ini tegak, dia itu meliputi wilayah yang sangat luas sekali, ya, yang dimana di situ terdapat sumber-sumber utama dari sumber daya alam, ya, yang sangat kaya sekali. Maka negeri ini menjadi negeri yang akan mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang itu bisa akan mensejahterakan warganya, muslim maupun non muslim, ya. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya, di masa kekhilafahan itu. Yang merasakan kesejahteraan itu bukan hanya muslim, tapi non muslim juga merasakan, ya. Selama mereka menjadi warga negara daulah khilafah dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara, ya. Kemudian dengan adanya khilafah ini, maka nanti penguasa atau pemerintahan itu akan bisa melindungi, ya, seluruh warganya. Pertama itu dari kejoliman yang dari luar, kemudian keduanya itu melindungi harta mereka dari upaya-upaya dirampas orang, ya, dari mana, gitu kan. Kemudian melindungi mereka, akidah agama mereka. Segala hal-hal yang bisa merusak akidah kaum muslim itu akan disingkirkan, ya, dari negeri, ya. Tidak seperti sekarang berbagai pemikiran-pemikiran yang datangnya dari barat, dari mana yang semua itu merusak akidah kaum muslim itu masuk tanpa bisa dibendung ke tengah-tengah kaum muslim. Sehingga akidah kaum muslim itu cenderung rapuh, ya, saat ini. Dan ini akan membuat mereka itu mudah sekali untuk kemudian berpaling dari agama ini nanti. Sehingga kemudian dengan adanya khilafah ini, maka seluruh warga negaranya itu akan terlindungi. Dan kemudian ketika khilafah tegak, maka akan diterapkan secara menyeluruh syariah Islam. Syariah Islam itu adalah aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentu karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman Rahim, maka ini aturan-aturan ini bukan aturan yang memberatkan kita, memberatkan manusia. Ini aturan yang mungkin perasaan kita itu berat, tapi dia nanti
dampak atau hasilnya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kebaikan-kebaikannya sangat luar biasa. Dan kemudian ketika ini diterapkan, maka akan ada upaya dari khalifah untuk menjaga agar seluruh warga negaranya yang muslim untuk melaksanakan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Sehingga negara di sini akan menuntun seluruh warga negaranya yang muslim agar terhindar dari dosa dan terus-menerus mendapatkan pahala. Sehingga di sini terlihat daulah khilafah itu akan menuntun seluruh warga negara untuk menuju kepada jannah kelak. Ya. Karena mereka sudah dijaga dari agar jangan melakukan dosa dan mereka didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala. Sehingga bisa diapakan bahwa ketika nanti mereka dibangkitkan kembali di yaumil hisab, ya, yaumil mahsyar untuk dihisab, maka nanti jumlah pahala mereka itu akan jauh lebih banyak dari jumlah dosa karena sudah dijaga oleh negara agar mereka demikian. Ya. Beda dengan kita sekarang, ya, tidak ada sama sekali penjagaan oleh negara kepada kita, ya, serahkan kepada kita masing-masing. Sementara tadi berbagai hal yang membuat kita itu menjauh dari Islam, melakukan hal-hal yang buruk itu muncul di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita sekarang bertanya kepada orang-orang, umpamanya ya, dimanapun, kapanpun, ketika kita tanya, coba antum kira-kira, ya, sampai saat ini mana diantara dosa dan pahala antum itu yang lebih banyak? Ya? Jawaban secara umum adalah menjawab bahwa dosanya yang lebih banyak. Bayangkanlah, ya, kalau dia sudah mengakui bahwa dosanya itu jauh lebih banyak, maka ini dipastikan orang ini akan berpeluang nanti untuk menjadi ahlun nar, ya, bukan ahlus jannah. Dan ini tidak ada kepedulian negara kepada ini, ya. Ini tetap dibiarkan, ya. Namun sayangnya ya, ketika ini disampaikan kepada kaum muslim dengan sudah menyampaikan seluruh kebaikan-kebaikan tadi itu yang sangat luar biasa bagusnya, mengeluarkan kita dari keputusasaan kita saat ini dengan kondisi kita yang semakin buruk, tapi banyak yang menolak, ya. Ya. Jadi ada sebuah kebaikan itu ditolak, ya. Mereka menolak dengan berbagai hujah, berbagai argumen, yang argumen-argumen itu semuanya bukan argumen yang syar'i, ya. Bukan argumen yang punya landasan pembenaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti umpamanya argumen bahwa kita ini ada banyak agama di tengah-tengah kita, ya. Itu tidak ada alasan untuk itu, ya. Karena di masa kekhilafahan dulu pun ya tetap bukan muslim semua penduduknya. Semua masih ada agama-agama lain, ada Nasrani, Yahudi, dan lain-lain masih ada di tengah-tengahnya itu. Dan tidak apa-apa, karena Islam itu memang dalam prinsipnya dalam agama itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan prinsip tadi adalah prinsip yang pertama, membolehkan adanya agama lain, gitu kan? Karena lakum dinukum, ya, bagimu agamamu, bukan kemudian kamu tidak boleh beragama itu, harus beragama ini, enggak begini, ya. Pertama dia membolehkan agama lain, ya. Dan tidak ada paksaan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama Islam. Tapi walaupun mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka ketika mereka menjadi warga negara daulah, mereka akan dianggap sama dengan kaum muslim dalam fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Ketika nanti dia umpamanya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kemudian harga-harga semuanya gratis, itu mereka dapat semuanya. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim. Jadi ketika kita tetap menolak seluruh kebaikan ini, ya, yang kebaikan inilah kebaikan yang memang ada dalil-dalil pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Begitu juga dalil dari ini, ya, ijma' sahabat, kita menolaknya dengan
karena lebih suka kepada yang lain. Sementara yang lain itu pasti dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam, itu pasti sesuatu yang pasti lebih buruk. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang Muslim daripada aturan Islam. Kalau dia mengatakan ada yang lebih baik dari aturan Islam, ini bahaya secara keimanan, secara akidah dia berbahaya. Ya. Karena dia sudah menganggap ada pihak lain selain Allah yang bisa membuat sebuah sistem, sebuah aturan yang lebih baik dari Allah. Itu kan sudah syirik urusannya itu kan. Hanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzina istarau dolalatan bil huda. Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang mengambil sesuatu yang dolalah, sesuatu yang sesat, sesuatu yang buruk. Lebih mereka ambil itu daripada sesuatu yang baik atau petunjuk, yang ada petunjuk. Yang ada petunjuk bagi kita adalah Islam bagi kita ya. Itu yang ini semua yang kita dapati ini sekuler, demokrasi, kapitalis itu bukan sesuatu yang datangnya dari Islam. Ini sesuatu yang dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang sesat. Karena bertentangan dengan Islam. Itu juga dulu waktu Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika Bani Israel sudah diberikan makanan manna wassalwa ya dari langsung diturunkan dari Allah diturunkan langsung. Tapi lama-lama kemudian mereka bosan dengan makanan itu. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, ya kami udahlah nggak perlu lagi ini makanan ini, kami kembali aja ke makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Musa alaihissalam heran dengan perilaku mereka itu. Padahal itu manada sola itu dia makanan-makanannya yang tidak ada keburukan di situ sama sekali. Namanya ya langsung dari Allah. Sementara kalau makanan-makanan kita yang di bumi ini masih ada keburukan-keburukannya ya. Makanya saking herannya Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, atas tabdinuna allazina huwa adana billazi huwa khair ya. Apakah kalian akan menukarkan, mengganti ya dengan makanan-makanan yang buruk ini ya pada tadinya yang makanan-makanan yang baik. Jadi begitu gambarannya ketika kita sudah mengetahui ini sesuatu yang baik tapi kita mengambil sesuatu yang buruk ya seperti itulah gambarannya ya. Itu ada celaan dari Musa kepada kaumnya dan tentunya itu kalau udah Rasul yang mencela kaumnya itu berarti celaan juga dari Allah ya. Begitu juga dari firman pertama tadi itu langsung dari Allah yang mencela orang-orang yang demikian. Lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Ya. Tidak mungkin apa yang datangnya dari orang-orang kafir itu petunjuk. Ya. Itu kesesatan pasti. Ya. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.